Perasaan dulu dokter mengatakan kalau dia hamil harus operasi, tapi sampai detik ini dia nggak ada sama sekali merasakan kehamilan itu, bahkan nggak pernah merasakan akan mau melahirkan. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang kisah seorang perempuan yang mengalami kehamilan membatu. Kisah ini tentang Huang Yijun. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Pada tahun 1948, ada seorang perempuan yang bernama Huang Yijun dari provinsi Cina Selatan. Pada saat itu usianya 31 tahun. Dia itu lagi hamil teman-teman, namun dia nggak sadar. Tapi semakin lama dia itu merasakan mual, muntah, nggak enak badan, dan itu pun berhari-hari. Bahkan dia merasakan kecapean. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan keadaannya. Nah, pada saat itu teman-teman, dia itu diperiksa dan dokter mengatakan kalau dia ini hamil. Dan dia harus melakukan operasi. Pada masa itu teman-teman, Huang ini gak mempunyai uang. Dan dia pun juga takut dioperasi. Apalagi dia ini hidup dalam kesusahan, dalam kemiskinan yang ekstrim. Dia ini sempat berbohong kepada dokter bahwa dia akan kembali lagi. Dan dokter pun memberinya vitamin dan obat penguat kandungan. Hidupnya itu nggak seperti orang-orang pada umumnya. Hidupnya ini penuh dengan kesederhanaan. Kalau dia mencari uang atau apapun, dia harus pergi ke hutan dulu. Ya, dia pergi ke hutan untuk mencari bahan-bahan untuk dijual. Bahkan, dia pun kadang mencari makan itu sangat susah. Dia harus pergi ke kebun orang, meminta kepada para tetangga untuk makannya, dan juga untuk adik-adiknya, bahkan suaminya. Rumah Huang Yijun ini teman-teman di sebuah pedalaman yang sangat susah untuk dijangkau. Turun gunung, naik gunung, dan itu dilakukan berjalan kaki. Nggak bisa masuk kendaraan seperti motor, dan di sana kebanyakan jurang kiri kanannya. Kalau nggak hati-hati, bisa terpeleset dan jatuh. Huang Yijun teman-teman mempunyai beberapa keahlian. Dia membuat sebuah kerajinan dari bambu, dari rotan, dan dia pun menawarkannya ke tetangga, bahkan membawanya ke tempat lain untuk dijadikan uang, untuk dijual ke pasar-pasar. Walaupun harganya murah, namun dia tetap menerimanya. Setelah dari rumah sakit itu teman-teman, Huang ini tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti orang nggak hamil gitu. Setelah dia meminum obat-obatan dari dokter itu, ya dia nggak mengalami hal seperti sebelumnya, seperti mual, muntah, kecapean. Dan dia pun melakukan aktivitas seperti orang-orang, seperti nggak merasakan sakit atau dia lagi hamil, dia nggak merasakan hal itu. Karena hal itu sering terjadi dan dia selalu melakukannya berulang-ulang, sampai dia lupa kalau dia ini lagi hamil. Dan dia ini juga nggak tahu kalau melahirkannya itu kapan. Dia pikir mungkin gugur kali ya, atau nggak berkembang janinnya. Nah, nggak terasa sudah 60 tahun lamanya Huang ini melakukan hal biasa tanpa dia sadari dia itu memang hamil. Dan pada suatu hari si Huang ini lagi termenung tuh, lagi duduk dan melamun. Bahkan dia berpikir, perasaan dulu dokter mengatakan kalau dia hamil harus operasi, tapi sampai detik ini dia nggak ada sama sekali merasakan kehamilan itu, bahkan nggak pernah merasakan akan mau melahirkan. Dan nggak terasa ini sudah puluhan tahun loh, sudah 60 tahun lamanya. Selama itu teman-teman, Huang ini menjalani hidupnya seolah-olah dia itu nggak hamil. Dan itu nggak main-main loh, itu selama 6 dekade teman-teman. Selama dia melakukan aktivitas seperti biasa, dia nggak pernah lagi merasakan hal-hal seperti sebelumnya, sebelum dia datang sama dokter itu. Nah, semakin usianya bertambah, di usianya yang ke-92 tahun, saat itu dia merasakan sakit yang begitu luar biasa, nggak ada henti-hentinya.
sakitnya itu seperti mencucuk teman-teman di perutnya. Dan dia pun merasa sudah gak punya tenaga, merasa gak tertahankan lagi. Biasanya dia tuh bisa aja nahan-nahan sakit, tapi ini enggak. Sakitnya ini seperti terus-menerus, gak ada henti-hentinya, gak ada jedanya. Karena dia sudah gak tahan lagi. Akhirnya Huang ini dibawalah oleh keluarga ke rumah sakit untuk diperiksakan keadaannya. Nah, saat sampai di rumah sakit, dia tuh diperiksa tuh. Dan di ronsen teman-teman. Dan di USG juga. Ternyata dia tuh lagi hamil. Dan dia tuh gak nyangka. Kok dia masih hamil? Padahal selama 60 tahun ini dia gak pernah melahirkan. Apalagi merasakan hal-hal seperti orang hamil pada umumnya. Dokter pun kaget teman-teman. Dan sangat heboh pada saat itu. Pengawas, dokter yang lain, bahkan suster-suster yang menghadapinya. Mereka tercengang, kok bisa sih seperti ini? Bahkan Huang ini pun dilontarkan berbagai pertanyaan, kenapa bisa dia membiarkan keadaan dia lagi hamil dan gak pernah melahirkan selama puluhan tahun. Bayangin aja coba, selama 60 tahun dia mengandung dan gak pernah melahirkan sama sekali. Bayinya itu masih ada di dalam perutnya. Dokter pun menyampaikan sesuatu yang membuatnya juga kaget. Ya, dokter pun ini juga sebenarnya kaget gitu. Ternyata setelah di USG, dan memang benar ada bentuk bayi di dalam perutnya. Tapi bayi itu gak ada sama sekali detak jantungnya yang berbunyi. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Dan dokter pun mengatakan tubuh bayinya itu gak lembek, bahkan sangat keras, seperti batu. Dokter pun sangat bingung tentang hal ini. Akhirnya diputuskan dia dioperasi teman-teman, untuk mengeluarkan bayinya itu. Dan dokter juga mengatakan Huang ini mempunyai kondisi langka, yaitu kehamilan ektopik, yang artinya sel telur gak melekat di kandungan, yang disebut dengan kehamilan ektopik. Sel telurnya teman-teman tepat berada di luar tuba falopi. Dan Huang ini mengalami kehamilan perut. Hal ini pun dinyatakan kondisi langka hanya 1% dari semua kehamilan ektopik teman-teman. Dalam kehamilan perut itu, embrio menempel pada organ dalam perut. Bahkan bisa menempel pada hati, pada usus, pada limpa, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih aneh dan mencengangkan lagi, kehamilan perut belum tentu menyebabkan kematian pada bayi. Walaupun ada 21% bayi lahir dan terlahir cacat karena kurangnya buffer cairan ketuban. Akhirnya teman-teman, dioperasilah nih Huang ini. Dan dia juga harus menerima kenyataan pahit kalau bayinya itu sudah meninggal. Dokter yang mengoperasinya, bahkan suster, semuanya kaget dan dibuat bingung karena janin Huang ini menjadi mumi, menjadi batu. Dan kisahnya Huang ini pun menyebar ke seluruh dunia, ya, ke seluruh penjuru dunia. Bayinya diangkat dan benar-benar membatu. Fenomena ini teman-teman sangat jarang terjadi dalam sejarah kedokteran. Hanya sekitar 400 kasus yang pernah tercatat seperti kasus Huang ini, tapi nggak separah seperti Huang ini teman-teman. Sampai-sampai bayinya itu membatu menjadi mumi di dalam perutnya, dan itu pun nggak langsung dioperasi atau diangkat, bahkan bertahan di tubuhnya Huang ini puluhan tahun, selama 60 tahun lamanya. Sehingga teman-teman, kasus Huang ini dianggap paling ekstrim dan kehamilan paling terlama dalam sejarah, karena bayinya itu terlahir kering dan membatu. Bahkan kisahnya ini teman-teman sudah tercatat dan menjadi rekor dunia. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah Huang ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.